Selamat pagi Sobat Emas, kembali lagi bersama saya Cak Yuda. Saat ini Cak Yuda sedang berada di Rutan Medaeng terkait dengan press release kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak kiai dari Pondok Pesantren Siddiqiyah Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melaksanakan update penanganan kasus cabul yang dilakukan oleh tersangka MSA. Pagi ini mungkin rekan-rekan sudah memahami bahwa kemarin sudah kita lakukan upaya paksa dan berbagai langkah-langkah kepolisian lainnya sehingga tersangka ini berhasil kita temukan atau kita dapatkan dan kita bawa ke tempat ini. Untuk lebih jelasnya mungkin secara teknis nanti akan disampaikan oleh Bapak Dirkrim Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barusan tepatnya 09.30 secara administrasi kita telah menyerahkan tahap 2 tersangka dan barang bukti, kemudian diterima langsung oleh JPU sekaligus disaksikan oleh Pak Aspidum dan Pak Kajari dari Jombang. Mendasari pasal 8 ayat 3 KUHP, kita telah melaksanakan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Sekaligus untuk penyerahan berikutnya, tahapan berikutnya untuk peradilan sepenuhnya nanti akan dilaksanakan oleh rekan-rekan dari JPU. Kemudian rekan-rekan sekaligus untuk kemarin 321 yang telah kita amankan dalam proses penangkapan di tanggal 7 Juli 2022, gabungan tim penyidik dari Ditkrim Polda Jatim dan penyidik yang dibentuk oleh Kapolres Jombang telah menetapkan 5 tersangka. 1 tersangka kejadian yang tanggal 3 Juli waktu penangkapan penyergapan di hari Minggu. Kemudian 4 tersangka yang kejadian kemarin di hari Kamis waktu kita melakukan penangkapan di Pondok. Rencana siang hari ini akan kita lakukan penahanan terhadap 5 tersangka dengan pasal 19 Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana susila, khususnya berkaitan dengan perbuatan mencegah merintangi proses penyidikan. Dalam konteks ini adalah saat dilakukan tahap 2, ancaman hukuman 5 tahun. Kemudian terhadap 315 yang sudah kita amankan statusnya masih saksi, rencana siang ini akan kita pulangkan. Saya kira itu secara teknis telah kami sampaikan. Selanjutnya untuk Pak Aspidum silakan untuk memberikan statement. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami dari Kejaksaan pada hari ini menerima tahap kedua penyerahan tersangka dan barang bukti. Tersangka ini kami akan dakwakan tentunya pasal 285 KUHP, junto pasal 65 KUHP, ancaman pidana 12 tahun, atau kedua pasal 289 KUHP junto pasal 65 ancaman pidana 9 tahun, atau pasal 294 ayat 2 kedua KUHP junto pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun. Tentunya dengan adanya penyerahan tersangka dan barang bukti ini, pada kesempatan pertama ini kami akan segera limpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan akan kami tindak lanjut dengan persidangan. Jadi berkat kerja sama ini kami telah berhasil untuk menindaklanjuti perkara persetubuhan, pemerkosaan atau percabulan. Mudah-mudahan ini dapat terbukti di persidangan, Pak. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, untuk korban ada 5, tapi secara teknis untuk identitas tentu tidak kita sampaikan. Yang kedua, berkaitan untuk proses peradilan di Surabaya nanti Pak Aspidum yang menjelaskan, karena itu kamarnya Pak Aspidum. Saya kira itu.
untuk menjelaskan kenapa persidangan di Surabaya ini terkait dengan kondusivitas persidangan. Dasarnya adalah disampaikan oleh Kajari Jombang. Baik, terima kasih teman-teman semua. Benar memang tadi apa yang disampaikan rekan wartawan bahwa lokus delikti tempat kejadian ada di Jombang, namun berdasarkan pertimbangan kondusivitas tadi yang disampaikan Pak Asbidum, kami Forkopimda Jombang khususnya dari Kapolres kemudian Kajari melalui Ketua Pengadilan Negeri Jombang mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk pemindahan tempat persidangan dengan berbagai macam alasan. Nah, hal ini didasarkan di ketentuan pasal 85 KUHP. Jadi, atas dasar pertimbangan tersebut, kemudian kami bacakan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan dengan putusan nomor 170 garis miring KMA garis miring SK garis miring 5 Romawi garis miring 2002 tertanggal 31 Mei 2002 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa M. Subki Azal bin Muhammad Mukhtar Mukti. Jadi dasar pemindahan tempat sidang di Surabaya berdasarkan surat keputusan yang dibuat oleh Ketua Mahkamah Agung. Begitu, rekan-rekan. Jadi selama ini kita berkomunikasi baik dengan beliaunya dan alhamdulillah rekan-rekan sudah tahu bahwa berkat beliau juga tersangka ini bisa kita amankan sampai sekarang. Demikian ya rekan-rekan. Saya rasa sudah cukup ya. Sudah cukup 5W1H sudah terpenuhi semua. Terima kasih. Ya. Baik Sobat Humas, itu tadi yang bisa saya sampaikan dari hasil press release dari Kabid Humas Polda Jawa Timur, Direskrim Polda Jawa Timur, Karutan, Aspidum Kejati, dan Kejari Jombang. Dari kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh anak Kiai Pondok Pesantren Siddiqiyah Jombang, Jawa Timur. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.